Om Swastiastu, pemirsa Mahardika Channel yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas materi penglaris. Jadi kata ini sudah umum kita dengar, terutama di orang-orang jualan rumah makan, agar makanan ataupun dagangannya itu laris. Nah, yang menjadi pertanyaan ini di masyarakat adalah, benarkah penglaris ini menggunakan ilmu gaib atau menggunakan tuyul? Nah, kebetulan di studio telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Madi Anissa Giri. Beliau adalah seorang akademisi, juga seorang praktisi santet ya, yang sudah beberapa kali tampil di Mahardika Channel. Jadi Swastiastu Pak D. Swastiastu Ji. Ya, gimana kabar pada sore hari ini? Sokare sehat, tetap semangat. Tetap semangat Pak D ya? Iya. Ya, begini Pak D, ada beberapa pertanyaan nih dari pemirsa terkait dengan channel Mahardika ini, kelanjutan daripada santet yang kemarin. Iya. Nah, para pemirsa ingin mengetahui sejauh mana sih atau apa itu penglaris. Nah, benarkah penglaris itu sebuah ilmu magic juga, atau menggunakan barang-barang tertentu atau katakanlah makhluk-makhluk gaib agar dagangannya itu bisa laris? Nah, ini perlu juga dijelaskan ya. Kemudian nanti adakah jenis-jenis penglaris, serta mungkin nantinya kalau memang ada waktu, bagaimana cara membuatnya? Apakah bisa dibuat sendiri atau mungkin perlu melaksanakan tapa kan itu untuk bisa memanggil kekuatan roh tadi untuk bisa membantu pengusaha dagang tersebut. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mahardika Channel yang berbahagia dimanapun berada. Terima kasih Ajit telah mengundang kami untuk hadir di studio, yaitu Mahardika Channel, untuk mendiskusikan tentang penglaris itu. Penglaris berasal dari akar kata laris. Laris itu adalah pengelancar usaha atau kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh seseorang. Itu kata kunci. Dari berbagai sumber, dari solo.com, kemudian dari hasil YouTube-nya Pak Mbah Yadi, kemudian Mbak Dewi Sundari juga membahas tentang penglaris itu, bahwa beliau juga mengatakan bahwa penglaris itu akar kata kerjanya ya laris, melancarkan, lancar. Berarti penglaris adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menjalankan usahanya agar usahanya itu lancar, artinya tidak ada yang mengganggu. Biasanya orang yang menggunakan untuk mencari penglaris itu usahanya terkadang atau takut ada orang lain yang menaruh sesuatu kekuatan negatif agar dagangannya itu tidak lancar, sehingga perlu ada penglaris. Itu kalau hakikat daripada penglaris. Bedakan dengan rezeki. Kalau rezeki itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang bersifat positif, itu rezeki, rezeki. Karena rezeki itu dalam bentuk kesehatan, keharmonisan, uang, dagangan laris itu juga masuk rezeki. Ya. Tapi kalau penglaris itu mengusus untuk dagangannya, usahanya itu lancar, terhindar dari gangguan makhluk-makhluk yang negatif. Berarti kan upaya seorang agar dagangannya laris, itu tidak ada gangguan dari makhluk. Nah, tentunya karena ada makhluk tadi, apakah ini nanti upayanya gimana cara untuk yang dilakukan? Kan sudah berusaha membuat mungkin marketing yang bagus, promosi. Nah, di samping itu karena ada makhluk gaib, tentunya juga ada yang digunakan tuh sarana untuk bisa mengusir atau menjauhkan dari makhluk gaib tersebut, pengganggu daripada penglaris usahanya itu.
sebelum itu kita bahas dulu penglaris itu jenisnya apa saja nih? Ya. Yang pertama adalah penglaris yang hitam, ada penglaris yang putih. Oh, ada 2 jenis ya? Ya. Penglaris yang aliran hitam itu sering kita sebut dengan pasugihan. Pasugihan itu biasanya dimohon dari mereka para dukun-dukun yang mengetahui atau sebagai juru kunci di tempat-tempat tertentu yang menggunakan makhluk halus untuk menggerakkan usahanya untuk biar laris, lancar, dan mendapatkan rezeki dalam bentuk uang yang banyak. Tapi yang saya bahas dulu step by step ini adalah kesempatan ini adalah penglaris yang putih. Oh ya. Penglaris yang putih adalah penglaris yang dilakukan oleh orang itu sendiri yang buka usaha sendiri dengan menggunakan alat yang sederhana dan tidak berisiko. Berisiko dalam artian kalau yang beraliran hitam itu ya ada risiko mungkin anaknya dijadikan tumbal yang menggunakan tumbal. Makhluk halus itu. Yang Kalau hitam, ya. kalau yang putih ini menggunakan lebih banyak kepada afirmasi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu jenis-jenisnya ada 2, hitam dan putih. Yang paling banyak yang tidak berdosa apabila kita menggunakan penglaris dalam aliran putih. Berarti yang putih ini adalah afirmasi doa. Ya. Jadi kalau ada contoh doanya bagaimana? Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa aliran putih akan menggunakan doa atau ucapan-ucapan sesuai dengan kebudayaan Nusantara itu. Kalau di Bali menggunakan bahasa Bali, ngayat ide betara, Ratu Betara Rambut Sedane, Ratu Betara Siap Bandar, Dewi Sri, dewa-dewa kesuburan, dewa-dewa kuera. Kuera itu kekayaan, itu diucapkan ucapan-ucapan berbahasa Bali. Kalau yang dari Jawa menggunakan bahasa Jawa ya, ucapan-ucapan berbahasa Jawa, bahasa biasanya di aliran kejawen menggunakan bahasa Jawa, lebih banyak menggunakan itu. Boleh menggunakan bahasa Indonesia sebagai afirmasi, artinya motivasi yang jelas. Kata kuncinya adalah kita serahkan kepada Tuhan menggunakan beberapa benda. Nah, bendanya ini mungkin perlu juga pemirsa di rumah tahu ya. Di samping doanya sudah jelas tadi, bebas, boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jawa dan sebagainya, tergantung bahasa sehari-hari kita. Nah, tentunya karena samping doa tadi ada juga alat kan itu, atau benda-benda. Lalu